itu hanya sekitar 7 ya. Tapi keseluruhannya ya kan keseluruhannya ada lebih dari 25 cara pedoman dan juga mungkin lebih banyak pada pemaparan pada malam hari ini kita lakukan dengan semi transliterasi. Yang ini di semi transliterasi itu kita lihat pada leksikon Islam, ya, ensiklopedi agama Islam sebetulnya leksikon Islam yang kira-kira tahun 1990-an itu terbit. Semi transliterasi yang ada di sana itu sebetulnya perlu ditegaskan kembali. Disebut semi transliterasi itu sebetulnya hanya penghilangan tanda-tanda diakritik dan juga penghilangan vokal panjang. Vokal panjang menjadi vokal pendek dan tidak dirumuskan dengan pedoman transliterasinya. Itu dikatakan sebagai semi transliterasi. Prof. Tajudin ini sebetulnya semi transliterasi ini malah perlu diperkuat dan dipertegas karena di masyarakat itu yang berlaku itu justru malah semi transliterasi ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sampaikan beberapa istilah ini judul dari makalah pada malam hari ini itu tidak memakai pengaruh atau borrowing atau pungutan dan lain sebagainya, tetapi peristilahan berkaitan dengan pengaruh bahasa suatu bahasa kepada bahasa lain itu sering dinyatakan sebagai ada influence, ada loan words, loan name, loan shift dan lain sebagainya. Tapi di sini secara simpel aja ya, kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Tapi isinya sebetulnya nanti menyangkut itu juga semuanya ya. Jadi loan word kemudian loan translation dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu mungkin bisa dilanjutkan pada PowerPoint sesudahnya. Jadi ada teori perubahan ya, perubahan fonologis ini 9 ini ada pelemahan bunyi dan selanjutnya itu sebetulnya ada rinciannya dari masing-masing ini ya, ada yang dirinci, kemudian ada 19 jenis. Jadi per sound changes itu ada 19 dan dari berpedoman pada teori ini hanya 1-2 yang tidak ditemukan pada kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Misalnya metatesis ya. Metatesis ya sering disampaikan oleh beberapa penulis itu, misalnya ada kata sirwal menjadi serual, tetapi ini kalau dilihat di dalam kamus KBBI itu ternyata tidak ada. Jadi serual itu mungkin bahasa lisan ya, kemudian itu sebagai perubahan yang metatesis di dalam bahasa Arab itu qalbul makani, patukalan letak di bunyi ya. Kita lihat dari yang pertama misalnya ada pelemahan bunyi ini pelemahan bunyi, kemudian aferesis kan, penghilangan awal, kemudian penghilangan akhir, kemudian sinkop itu vokal panjang yang dihilangkan. Nah ini sangat luar biasa ini yang merumuskan teori ini ya. Jadi hanya 1-2 yang tidak ditemukan pada bahasa
pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia ini. Nah, kemudian ada cluster reduction, kemudian aferesis, ya, tadi yang kompresi ya. Kompresi ini sangat banyak sekali kita mungkin di atasnya iya. Kompresi itu kompresi ini ya paling banyak ini juga ditemukan misalnya ungkapan-ungkapan yang di dalam bahasa Arab sendiri sebetulnya sudah di kompresi itu dari bahasa Arab sudah ada kalau di sana disebut an-nakat atau al-ikhtisar ya, seperti misalnya astagfirullah, kemudian juga sakratul maut ya, kemudian ada istirja, ada hamdalah, ada basmalah dan lain sebagainya. Ini di dalam bahasa Arab sendiri itu memang sudah dilakukan di sana. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu mungkin juga mengikuti yang ada di dalam bahasa ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ada ini, kemudian ada penambahan bunyi, penambahan bunyi, ada akad, nanti kalau ini udah selesai acaranya ya. ahli ya, di paragraf di sana kita lihat itu, dan kita tidak tahu mengapa itu begitu. Yang biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu huruf akhir, harokat akhir itu dibaca wakaf, dibaca dengan sukun, tetapi di sini pada kata ahli, harusnya waket ya, kemudian ilm itu ditambahkan dengan vokal ya, waktu, dan ini waktu atau ilmu. Ini kok yang pertama ahli, ini perlu penelitian lebih lanjut, mengapa bukan ahlu, mengapa bukan wakti, mengapa bukan ilmi misalnya aja ya. Kita lanjut pada penambahan ini pada asimilasi. Ini di dalam bahasa Arab misalnya seperti mimbar itu dari mimbar itu di dalam bahasa Arab memang mirip ya, ini Atika, kalau kita lihat ada mungkar, memang kecenderungannya membacanya juga demikian. Nah, ini di dalam ilmu tajwid itu banyak kita melihat asimilasi ini ya. Kemudian penyingkatan tadi kedobel dengan yang di sana ada kompresi ya kan, tapi kompresi yang ada di sana itu ini khusus untuk penyingkatan ya, seperti tadi kami sampaikan ya. Kemudian monoftonisasi ya, jadi kata hebat misalnya medan tobat ya, setan ya, itu asalnya dari hebat ya, syaitan ya. Di sini kadang-kadang juga banyak yang di pesantren-pesantren misalnya itu di taubat itu mereka melafalkannya dengan taubat ya. Tapi sebetulnya yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini yang kami kutip ini, memang ada beberapa kata, ada sekitar 150 hampir 150 kata-kata yang diserap dari bahasa Arab itu memang tulisannya bervariasi antara satu atau dua atau tiga tulisan, hanya sedikit sekali yang bervariasi, yang lain semuanya sama. Dan tahun lalu kami diundang oleh Pusat Bahasa, namanya sekarang Badan Bahasa, itu untuk meneliti kembali kata-kata dari bahasa Arab ini. Dan kemarin juga
sempat kita anukan, mungkin asalnya dari bahasa Arab, apa kita luruskan, dan kemudian hasilnya sekarang kalau tidak salah yang KBBI yang daring itu dari kerja kami berdua dengan Profesor Mubib Abdul Wahab dari UIN Jakarta. Jadi koreksi tidak terlalu banyak koreksi, tetapi sebetulnya itu pemantapan saja. Kebetulan panitianya itu alumni dari sastra Arab, Prof. Edi, ada Dora Amalia itu sekarang menjadi kalau tidak salah wakil kepala badan bahasa yang bertanggung jawab di bagian leksikografi. Kita lanjutkan selanjutnya juga monostoisasi, kemudian juga ini yang menarik juga pada pembentukan kata di dalam bahasa Indonesia. Ini dari saya ambil salah satu aja dari Krida Laksana, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi. Yang ini kalau di dalam bahasa Arab itu reduplikasi itu perulangan itu pada tataran sintaksis, tapi kalau pada tataran kata itu rasa-rasanya tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya pada adverb dan lain sebagainya baru itu ada reduplikasi, ya. Kalau afiksasi, komposisi dan juga abreviasi yang tadi sudah. Tapi afiksasi ini dari semua jenis kata yang kita lihat pada tayangan pada slide selanjutnya, pada semua kata-kata ini, ya, semua jenis kata, nomina, verba, kemudian partikel, kemudian juga kalau subkategori nomina itu semua nomina dan kategori nomina dan subkategori nomina di dalam bahasa Arab itu ada di dalam bahasa Indonesia. Ini sangat luar biasa, ya, padahal tidak terlalu banyak jumlah kata-kata yang ada di sini, mungkin sekitar 2.500-an, tetapi ini yang sangat mengagetkan dari terhadap itu, ya, semua kategori ada, dan juga verba ditemukan juga, ada harf atau partikel atau kata tugas. Ini kata tugas ini ditemukan juga, tetapi kata tugas yang ada di sini tidak berdiri sendiri, mengikuti kata yang dipungut, ya. Misalnya ala kadarnya, ya, ala qadri biasanya, ala kadarnya, ya, dan beberapa harf yang lain, ya. Kita lanjut, kemudian ini tadi saya sampaikan serapan kompleks ini. Ini istilah dari yang paling banyak menggunakan istilah simpleks dan kompleks itu dari Malam UI dari linguistik UI itu sering dibagi di UGM itu jarang tuh ini kata turunan sebetulnya. Jadi tapi dulu promotor saya Pak Dr. Thayyib itu menyarankan ini, makanya sekarang saya pakai untuk kenang-kenangan. Tidak mungkin kalau Pak Prafudu bisa diganti dengan istilah lain, ya. Jadi semua ini jenis infinitif, aktif, partisipasif, noun of time, ya, noun of place. Ini kita lanjutkan, ini semuanya ada semua jenis ini, dan juga ini ya, saya tidak membayangkan noun as instrumen. Ini ismul alat dalam bahasa Arab. Ini ternyata ada juga mistar
miftah dan mirat. Yang mirat ini cermin sebetulnya, tetapi ada di dalam KBBI. Ya, kemudian ismu tafdil, ya, ilatif noun, ya, ternyata ada juga afdol, akbar, ya, yang nanti ini sangat mewarnai terhadap eufemisme di dalam pergaulan itu diungkapkan dengan kata-kata afdol, ya kan, nomina maskulin, feminin, ya, hakim, mujahid, hadirin, ini dalam bentuk jama juga, numeralia juga, ya, ada awal, ada wakil, ahkam, ajaib, abadi, ini ada semuanya. Saya juga sangat menikmati waktu dulu meneliti ini. Kemudian kata serapan karena proses penurunan. Nah, ini mungkin pada slide selanjutnya kita bisa melihat. Jadi, nah ini kalau verba, adjektiva, adverbia, kemudian nominat turunan, kata tugas juga. Dan ini, tetapi ini diturunkan di dalam bahasa Indonesia. Ini juga ini saya dulu tidak membayangkan kalau ini ada, ya, ini ada. Dan saya melihat juga kalau pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Inggris itu, ya, Dr. Tatu di Rokiah itu menyampaikannya ini sangat bagus. Jadi nanti di prosentase kata-kata yang misalnya berubah artinya, kata-kata yang tetap itu, ya, dalam penelitian itu, ya, penelitian ini belum sempat dilakukan, ya, tapi kalau sebetulnya ada penelitian lanjutan, sebenarnya ini perlu dilihat lagi, ya. Iya, serapan majemuk, verba majemuk, adjektiva majemuk, adjektiva majemuk turunan dengan memajemukan, ya. Mohon maaf, mungkin ada suara ini, ada cucu Praweti, maaf, ini kata cucu, ya. Jadi, ya, kita lihat pada contoh-contoh verba majemuk turunan, ya. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, verba majemuk, ya, membayar dam, naik haji, ya, sadar hukum. Ini verba turunannya juga ini dengan hibrid antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ya. Adjektiva turunan juga maha pengampun, ya, tahu adat, ya. Adverbia majemuk, ya, sangat kuat, mahir sekali. Ya, ini biasanya ini hibrid, ya, nominat turunan dengan pemajemukan, ya, ada badan hukum, ya. Ya, kemudian juga daftar hadir, ya, ilmu alam, ya. Ya. Nela, kamu mau nggak kelapa nih, banyak banget. Ambil gelasnya. Iya. Kemudian serapan ambil gelasnya nih, kelapa. Majemuk ini untuk kelengkapan saja, karena seperti tadi kami sampaikan bahwa hampir semua pembentukan kata di dalam bahasa Indonesia itu juga yang dari bahasa Arab itu kalau tidak lengkap itu diproses kemudian menjadi hibrid tadi, ya. Ini rasa kepemilikan, rasa atributif, ya kan, kemudian ini yang ini ditemukan juga pungutan terjemah konon ilahi. Konon ilahi diterjemahkan dengan undang-undang Tuhan yang tadi di dalam teori tadi ada loan translation. Ini kita temukan juga. Kemudian, iya, harapan berbentuk kata majemuk
seratan berbentuk iya. Ini kalimat ya, sebetulnya ini untuk melengkapi saja karena sebetulnya itu sebetulnya ini kan kata-kata, tetapi ini kemudian dari bahasa Arabnya kalimat, kemudian di dalam bahasa Indonesia itu seperti tadi kami sampaikan di dalam pengantar bahwa misalnya alhamdulillah ini sebetulnya ini kalimat di dalam bahasa Arab, tetapi di dalam bahasa Indonesia ya, Bismillahirrahmanirrahim sering ditulis ya, dan tulisan ini memang di dalam KPPI memang demikian, tapi sebetulnya perlu juga nanti ada tinjauan kembali yang berupa ini kalimat majemuk itu. Kita lanjut, kemudian ini ya mungkin yang yang tadi pembahasan tadi terlalu merumit, jadi kemudian yang mungkin menarik itu misalnya faktor perubahan makna ya, karena faktor kesejarahan akibat perubahan lingkungan, pertukaran tanggapan indera akibat faktor kebahasaan, dan juga akibat tanggapan pemakai bahasa. Bisa kita lihat pada yang selanjutnya ini, slide selanjutnya itu kita melihat misalnya ada harta karun ya. Karun itu di dalam sejarah di Mesir itu harta karun itu sebenarnya karun itu orang kaya dulu. Kuncinya saja sampai luar biasa. Nah ini kemudian kalau setiap menemukan harta yang yang banyak kemudian terpendam atau ada di lautan, kemudian di sini disebutkan harta karun. Ya, ini faktor kesadaran, faktor perubahan lingkungan. Jadi misalnya amar itu di dalam istilah bahasa itu beda dengan di bidang hukum. Ya, amar di bidang hukum menjadi putusan, kemudian pertukaran tanggapan indera, ya. Fasih itu kaitannya dengan lisan sebetulnya, tetapi bisa kita menemukan juga ada fasih penyetir, ya, fasih menyetir mobil. Jadi mahir kan badan lebar, faktor kebahasaan ya. Ini ada tadi ya, faktor kesadaran ada anak. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak ada anak haram sebetulnya. Jadi istilah dalam bahasa Indonesia dipakai pendatang haram, lingkaran setan, ya, badan hukum, badan penasihat. Ya. Kemudian, nah ini tanggapan pemakai bahasa karena amelioratif, ya kan? Kata awam itu sebenarnya, tapi di sini menjadi bukan ahli du'afa, kemudian menjadi maaf ini melarat ya, ruh ya, lebih baik daripada nyawa ya. Jenazah lebih halus daripada bangkai. Rasanya ini banyak ungkapan-ungkapan yang lebih enak kalau dilakukan dengan ini, misalnya afdol kan, daripada mampus atau meninggal lebih berpulang ke rahmatullah, kemudian wafat dan lain sebagainya. Ya, perubahan ya, berbagai wujud perubahannya ini. Nah, ini pasti nomina menjadi verba istirahat ya, atau kita beristirahat itu ini jadi verba, padahal ini infinitif ya. Kemudian masdar menjadi adjektiva. Ikhlas itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab harusnya mukhlis. Ya, jadi tapi di sini menjadi adjektiva kan. Verba pasif menjadi aktif ya, mengutip atau menukil itu dalam bahasa Arab itu pasif ya. Verba referensial, jadi
bahasa Indonesia itu kalau jilid itu misalnya jilid pertama dan lain sebagainya, asalnya jilid itu adalah yang kalau ini buku itu diberi covernya itu kulit. Jadi dikuliti sebetulnya, tetapi kemudian di sini menjadi jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Ya, tabib juga. Tabib itu aslinya memang dokter, tetapi kalau di sini tabib itu ya semi dokter ya, mungkin mau terkun atau bukan kalau terkun, tetapi sangat bergeser referensinya, ya. Perubahan menyempit, ya, amal, ustadz, madrasah, kitab, ya. Sebetulnya ustadz itu kan, kalau ustadz di sini itu guru di madrasah, kalau ustadz di SMA tidak ada. Ya padahal SMA itu juga sebetulnya madrasah. Kemudian kitab, ya, yang di dalam bahasa Arab memang biasa yang namanya kitab itu ya buku, tetapi kalau di sini kemudian ada kitab kuning, jamak menjadi mufrad, ini paling banyak juga ditemukan. Ajaib, akhlak, arwah, akaid, ya. Arwah itu sebetulnya lebih tepat ruhnya, ya. Ruh bukan arwah, karena arwah itu ya, sama, ya. Bisa kita lanjutkan berbagai alasan pemakaian. Ya, jadi alasan pemakaian masing-masing, ya. Ini mungkin yang begini bisa dinikmati. Kalau perubahan yang tadi kehimatan, ya, kemudahan dan kesingkatannya, fakir miskin, ya, kejarangan bentuk, keperluan akan kata searti, ya, misalnya hamil, wafat, jenazah, lebih hamil mungkin lebih terasa lebih halus daripada bunting. Ya, sekarang sudah menjadi biasa ini, keperluan perbedaan nuansa makna, ya. Khusyuk, misalnya dorongan gengsi, alhamdulillah. Ya ini mungkin tidak tepat benar, mungkin bisa untuk contoh, ya, kurangnya kemampuan terhadap bahasa sendiri, juga kondisi sulis tentang bahasa, lingkungan bahasa. Istilah asing lebih mudah mencapai kesepakatan, ya. Istilah-istilah di dalam bidang keagamaan itu biasa sering kita temukan. Ya mungkin ini terakhir memenuhi kebutuhan fungsi pemakaiannya, ya. Memenuhi kebutuhan istilah ini ya, banyak sekali sebetulnya dari sisi kemajuan ilmu pengetahuan itu kan bahwa dunia barat itu memimpin langkah-langkah terdepan dari pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi kendati pun demikian itu kita masih mendapatkan ribuan istilah ya, ilmu pengetahuan. Di buku yang pertama ini, Glosarium Istilah Indonesia Berasal dari Bahasa Arab, ini istilah-istilah di dalam bidang farmasi, ada eliksir, ada alkohol dan lain sebagainya, masih kedokteran juga, teknik juga ditemukan. Ini ada 19 bidang keilmuan. Ini padahal kan sekarang itu sudah tidak memimpin langkah-langkah terdepan dari pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Arab ini, ya. Tapi masih sangat luar biasa kita bisa melihat. Dan leksikon Islam kita, ya memang kalau leksikon Islam bisa dipahami itu berasal dari bahasa Arab, tetapi yang tadi istilah, ya, agama Islam itu hanya satu dari 19 bidang peristilahan. Register keagamaan juga, ya. Ini yang terakhir, kebutuhan
optimisme, ya seperti tadi kita sampaikan, amelioratif, ya. Fakir miskin, kalau fakir miskin itu rasanya lebih menyayang daripada melarat. Waktu juga, ya, kalam ilahi juga lebih merasa religius, ya, pulang ke rahmatullah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin ini mungkin yang saya sampaikan mungkin menjemukan karena ya merumit kecil-kecil begitu, ya. Tapi karena pembahasan mengenai pengaruh antar bahasa, paling tidak hal-hal itu yang bisa dilakukan sesuai dengan teori yang dicanangkan, dan kebetulan ini hampir semua teori itu terterapkan di dalam pembahasan pengaruh dari bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu banyak kekurangannya. Mau disempurnakan nanti Prof. Wudu. Ini guru saya. Beliau, alhamdulillah senang nanti, ya, dan Bapak Ibu yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Atika. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul, beserta yang saya hormati. Prof. Samsul telah membuktikan bahwa kata-kata bahasa Arab sangat adaptif begitu Prof. Bisa tidak dinyatakan sangat adaptif? Ya. Bahasa Indonesia yang adaptif. Ya. Dan kosakata tadi ada sekitar 9 proses tadi ya, berkaitan dengan kosakata bahasa Arab menjadi unsur terapan yang jati dirinya melebur dengan kosakata lain. Di samping itu saya melihat, menyaksikan bahwa penutur dari etnik manapun itu nyaman menggunakan bahasa Arab ini, sehingga tidak terasa bahwa sebenarnya sudah pernah berbahasa Arab walaupun dengan serapan begitu Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering mendengar Prof. Hedi sering mempertanyakan ketercukupan data yang dianalisis oleh para penggagas itu. Melalui kajian kata-kata dalam bahasa Arab ini terjawablah sudah kok begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan hasil kurikulum vitae yang kami peroleh untuk penanggap, yakni Profesor Dr. Tajuddin Nur, M.Hum. Beliau lahir itu tanggal 6 Juni ya, 6 Juni 1959. Ya, 1959. Kemudian untuk pendidikan S1-nya itu sastra Arab, Universitas Pajajaran, lulus tahun 1985. Kemudian untuk S2 linguistik di Universitas Pajajaran pula, lulus tahun 1998. Ini dengan peristiwa Mei Kelabu duluan atau sesudah Prof? Ya, Mei Kelabu. Kemudian untuk S3-nya, S3 itu di Gajah Mada University Press, Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2008 ya. Kalau tidak salah Prof. Bundaru ya, 2 hari atau 1 hari yang lalu memasukkan beliau dalam grup begitu ya. Itu ya, saya betul. Alhamdulillah. Ya, semakin hangat itu Prof. Ya, Samsul, ya, Prof. Edi, Prof. Putu ya, dengan hadirnya Prof. Tajuddin ini. Ya. Perlu kami sampaikan
perlu kami sampaikan bahwa ini penting, ini mata kuliah yang beliau ajarkan, yakni semiotik bahasa Arab, kemudian sintaksis bahasa Arab, morfologi bahasa Arab, semantik bahasa Arab, metode penelitian linguistik, ya ini akan memperpanjang deretan penulis metode penelitian bahasa ya. Yang pertama kita mengetahui Pak Sudaryanto, kemudian Bu Fatimah, kemudian Pak siapa itu yang dari Padang? Ya, dari Padang itu, kemudian Prof. Tajudin ini. Semoga kita nanti akan mendapatkan informasi banyak tentang apa yang beliau tulis. Kemudian yang terakhir ini sangat istimewa, beliau sebagai pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, begitu ya. Jadi ini di samping dosen juga ustadz ini Pak, ya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu berlama-lama akan saya sampaikan, tetapi akan saya catatkan produktivitas beliau di apa itu di jurnal ya, jurnal yang sering beliau Jangan masuki digigit, untuk disedot. tulisannya, antara lain Humaniora UGM, kemudian jurnal Arabia, jurnal Metalingua, jurnal Okara, jurnal Kandai, Lingua Didaktika, jurnal Retorika. Nah, yang nomor 8 dan nomor 9 ini berkaitan dengan batik, tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Mungkin nanti beliau akan bisa menjelaskan apa hubungan bahasa Arab dengan batik, begitu ya. Itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita perdengarkan bersama mengenai tanggapan beliau mengenai tulisan kata-kata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Profesor Samsul Hadi. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Atika atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini alhamdulillah kita semua bisa bertemu. Ini semuanya lah ahli bahasa ya. Umumnya ahli bahasa atau kita peminat bahasa gitu ya. Kalau bukan itu ada peminat bahasa yang concern terhadap masalah perkembangan bahasa. Sebetulnya Prof. Samsul salah alamat ya, memberi amanah kepada saya untuk menanggapi tulisannya Prof. Samsul ya. Karena ternyata di UGM itu banyak ahlinya, itu ada Prof. Putu, ada Prof. Eki, ada Pak Suhandano, di situ ada saya lihat, dan yang lain-lainnya di situ kumpul ya, itu kan ahli-ahlinya semua. Hanya saja barangkali saya dari perspektif Arabnya, saya mungkin punya fisik ya Arabnya gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Prof. Samsul sudah cukup bagus dan sudah menyeluruh, dan saya ikuti perkembangan risetnya Prof. Samsul ya sejak dulu itu ya tidak lepas dari masalah ini, masalah penyerapan bahasa khususnya dari Arab ke Indonesia. Saya lihat bukunya juga sudah ada, kamusnya sudah ada, dan beberapa artikel yang lainnya sudah saya ikuti. Makanya waktu saya mendapat mahasiswa, mempromotori mahasiswa yang akan membahas tentang masalah penyerapan, langsung saya kontak Prof. Samsul. Prof, mohon kesediaannya untuk menjadi pembahas penelaah. Yang itu loh Prof, yang dokter Tatu itu. Tatu Rabiah. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang masalah penyerapan bahasa Arab masuk ke Nusantara itu sejalan dengan masuknya Islam ke benua Nusantara. Ya, ini
jelas bahwa masuknya serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia berjalan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian sejak saat itu bahasa Arab menjadi bahasa agama dan ekspresi budaya suku bangsa Nusantara yang pada gilirannya berkontribusi membesarkan bahasa nasional dan bahasa Nusantara melalui wahana keagamaan dan wahana kebudayaan. Dan menurut sejarah juga aksara Arab tidak pernah menjadi aksara yang digunakan di dalam tulis menulis di Nusantara hingga menjelang Perang Dunia Pertama. Dan saya juga waktu kecil itu pernah diajar bahasa Arab Pegon istilahnya ya, Arab Pegon di SD. Ya. Kemudian kontribusi bahasa Arab kontribusi bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara ini, ya sayangnya tuh generasi mendatang tuh banyak yang tidak tahu bahwa kosakata itu sesungguhnya itu berasal dari bahasa Arab. Seperti kata makna, maksud, yakni, rakyat, akal, mufakat, dan seterusnya, itu sesungguhnya itu adalah kosakata dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Malahan saya mencoba melihat riset kecil-kecilan di dalam teks Pancasila itu di dalamnya terdiri dari ada 27 kosakata dalam teks Pancasila. Kemudian 8 diantaranya itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau dipresentasi sekitar 29,6 kosakata di dalam teks Pancasila itu berasal dari bahasa Arab. Seperti kata adik, kata beradab, kata kesehatan, kata hikmah, kata permusyawaratan, kata perwakilan. Itu semuanya adalah kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Demikian juga kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat 35 kosakata Arab yang ada di situ. Kalau di presentasi itu sekitar ada 20% kosakata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu berasal dari kosakata Arab. Ini artinya sumbangsi bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia cukup signifikan. Mengenai dari aspek fonologi yang tadi Prof. Samsul, saya hanya menambahkan saja Prof, dan menambahkan saja dari aspek fonologis ini memang umumnya kosakata serapan dari bahasa Arab itu mengalami perubahan secara fonologi. Mengapa terjadi perubahan? Karena kalau kita lihat jumlah fonem-fonem yang ada di dalam bahasa Arab dan berbeda. Bahasa Arab itu mengenal 28 fonem plus 3 vokal pendek dan 3 lagi vokal panjang. Jadi 28 ditambah 6 jadi ada 34. Sementara di dalam bahasa Indonesia itu cuma ada 26. Ini juga sudah selisihnya sudah cukup banyak. Di samping itu juga fonem-fonemnya juga berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi ini kondisi seperti ini menjadikan serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu banyak mengalami perubahan secara fonologis. Akan tetapi juga ada sesungguhnya kosakata Arab yang kita dalam itu tetap tidak mengalami perubahan, seperti kata badan, kemudian kata jasad, badan, jasad, Ka'bah. Ini relatif tidak mengalami perubahan. Kemudian hal yang menarik adalah adanya variasi pelafalan yang kembar dari sebuah kosakata yang diserap dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti misalnya kata kurban di dalam bahasa Arab kurban
Nun ini di dalam bahasa Indonesia kemudian muncul dua pelafalan yang kembar, ada yang namanya korban, ada yang namanya kurban. Kalau korban itu cenderung bermakna negatif, misalnya korban dari sebuah musibah, itu kita sebut korban. Tapi kalau pada saat Idul Adha maka kita sebut kurban, padahal dari sumber yang kosakata yang sama gitu. Kurban. Kemudian ada lagi kosakata misalnya jahil. Kata jahil. Jahil itu di dalam bahasa Arab artinya orang yang bodoh. Kemudian setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ini juga kembar, ada kata jahil, artinya orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Ada lagi yang kata jahil gitu, tanpa H, jadi jahil. Ini orang yang suka mengganggu orang lain atau orang yang nakal, gitu. Jahil. Tapi semuanya dari bahasa Arab itu jahil sama. Kemudian ada lagi kata barokah di dalam bahasa Arab, barokah. Kata barokah di dalam bahasa Arab itu artinya ya berkah. Kemudian setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kembar juga, ada yang melafalkan berkah, itu artinya karunia Tuhan berupa rezeki dan lain sebagainya. Ada yang melafalkannya menjadi berkat. Nah, kalau berkat itu artinya kebaikan hidup, atau juga berkat itu artinya setelah dalam kenduri itu kemudian kita diberi makanan gitu ya, besek gitu ya, itu namanya berkat juga. Jadi si penyerap itu sepertinya ada semacam proses tersendiri gitu, sehingga akhirnya menjadi ada perbedaan pelafalan padahal sumbernya sama. Kemudian dari aspek morfologis, tapi tadi sudah disinggung oleh Prof. Samsul bahwa bahasa Arab memberikan kontribusi secara morfologis seperti adanya sufiks a dan sufiks at, seperti pada kata haji menjadi hajjah, muslim jadi muslimah, kemudian ustad ustadah, atau hadirin jadi hadirat. Ini di dalam bahasa Indonesia itu disebut sufiks a ini adalah penanda feminin pada nomina, dan sesungguhnya bahasa Indonesia itu ini menyerap dari bahasa Arab. Kemudian ada lagi sufiks i menjadi seperti badan menjadi badani, jasad jasadi, insan insani, ruh menjadi ruhani. Kemudian ada lagi sufiks ia, jadi badan menjadi badania, jasad menjadi jasadia, insan insania, ruh menjadi ruhania. Atau sufiks i menjadi seperti surga menjadi surgawi, sufiks wi ya, surga surgawi, dunia duniawi, indra indrawi, dan seterusnya. Ini memperkaya serapan afik dari bahasa Arab, memperkaya khasanah gramatika di dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari aspek semantis itu ditemukan terdapat kekeliruan makna kosakata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya mengatakan kekeliruan ya, barangkali kekeliruan. Seperti misalnya kata kalimat itu di dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Tetapi setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu artinya rangkaian kata-kata yang tertutup. Jadi dari bahasa Arabnya artinya kata, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia itu artinya rangkaian kata-kata yang tertutup di kalimat. Kemudian juga ada kata jumlah. Jumlah itu bahasa itu artinya kalimat, tetapi di dalam bahasa Indonesia jumlah itu artinya hasil dari suatu perhitungan. Kemudian kata ijazah itu dalam bahasa Arab artinya liburan sekolah, tetapi di dalam bahasa Indonesia ijazah itu adalah SPTB. Tetapi memang di sini secara etimologis memang ada
di dalam terminologi agama ya, di terminologi agama juga digunakan juga hujah bagaimana dalam bahasa Arabnya yang artinya itu alasan atau dalil. Ya, kemudian ini mengenai masalah problematika penggunaan serapan. Jadi Prof. Tamsul mengatakan bahwa ada 25 versi ya, 25 versi ahli aksara ya dari bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi problem tersendiri dalam bahasa Indonesia karena itu tadi perbedaan jumlah fonem di dalam bahasa Arab dan sangat berbeda. Kemudian yang kedua juga tidak semua orang tahu tentang bagaimana transliterasinya dari aksara Arab ke aksara Latin, sehingga di masyarakat awam pada umumnya itu menjadi salah menggunakan alih aksara ini. Seperti contoh misalnya kata soleh ya, soleh di dalam bahasa Arab itu pakai soleh. Itu kemudian ke dalam bahasa Indonesia menjadi variasinya banyak sekali. Ada yang soleh, ada yang soleh, ada pakai SH gitu ya, ada yang tanpa H, S saja, soleh, ada yang solih ya. Malah ada lagi yang solah gitu. Jadi ini kan sebenarnya satu ini sumbernya, cuman ya itu tadi karena tidak pahaman akan transliterasi dari aksara Arab ke aksara Latin, sehingga orang kemudian mengasumsikan diri untuk membuat arti transliterasinya. Yang ini nih kalau saya temukan tuh nama orang yang namanya soleh macam-macam gitu variasinya. Nama orang yang namanya soleh macam-macam variasinya. Padahal sesungguhnya di dalam bahasa Arab itu satu. Barangkali itu sementara ya tambahan dari saya juga disampaikan oleh Prof. Tamsul gitu. Bukan tambahan Prof, paling tidak ikut memperjelas kembali lah. Terima kasih. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mangga buat Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sesi tanya jawab kita lanjutkan, kami mohon para peserta mengisi presensi dengan menulis email yang benar, karena sertifikat peserta akan dikirim melalui via email tersebut. Semakin marah untuk 2 minggu lagi ya, insya Allah tanggal berapa ya? 24 Maret, insya Allah kita akan melaksanakan lagi, dan kami mohon semakin marak karena majelis ilmu itu ada di dekatnya para malaikat mengabulkan doa-doa kita begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya berikan kesempatan kepada para peserta untuk ikut meracik ya. Ya ini sudah Prof. Putu sudah kelihatan ya untuk akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 2 penyaji Prof ya. Pertama silakan untuk Prof. Putu. Kemudian yang kedua siapa? Itu ada Pak Ahmad Daryono atau Mbak Ita, Mbak? Yang sudah resen itu. Yeah. Ada Pak Ahmad Daryono sama Mbak Ita. Iya. Oh, iya. Pak Ahmad Daryono ya, Ahmad Daryono dan Mbak Ika. Berarti Prof. Putu dulu, kemudian Pak Ahmad Daryono dan yang ketiga Mbak Ika. Silakan Prof. Putu. Prof. Putu belum dibuka mic-nya Prof.
Prof, belum dibuka. Prof Putu. Masih di mute, Prof. Pak Putu, dibuka dulu itu Pak Putu, mic-nya. Belum mau buka wih. Mic-mu. Bingung lu lagi. Nah, wis. Kuning kono tuh. Nggak diizinkan ya host kau ini aku nggak ngerti. Wih, mesti duduk laptopmu. Singkat aja ya. Yo, singkat aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian ya. Di sini ada banyak teman ini ya. Ada penyanyi keroncong saya lihat ini ya dari Mbak Utami Kukris ini ya. Ternyata di sini. Jadi kalau judulnya seperti ini, saya kira konsep kata itu harus jelas dulu Pak. Kata-kata dalam bahasa Arab, kata itu apa? Kata itu apa ini pentingnya? Apakah akhirul kalam itu ya, itu kata? Apakah bismillah itu kata? Nah, ya itu persoalan besar ya. Yang kata itu mungkin hanya asma. Ya. Bismillah itu lain gitu ya. Nah ini konsep kata itu harus jelas dulu kalau. Jadi persoalan yang diangkat oleh Mas Samsul itu menarik, ini luas, sangat luas dan sangat menarik gitu ya. Sehingga acara seperti ini saya impikan sangat menarik gitu. Jadi bagaimana pengaruh pasar. Jadi konsep kata itu harus jelas. Nah kalau sudah jelas itu apa konsep kata, maka teori yang digunakan itu adalah bahasa itu selalu berhubungan dengan orang bahasa lain. Tidak ada bahasa yang isolatif. Ya. Betapapun terisolirnya masyarakat itu pasti akan berhubungan. Lebih-lebih Indonesia dengan Arab. Nah itu pasti akan. Nah yang membedakan itu apa? Ya, itu karena sistem bunyi. Ya, bukan vokalnya lebih banyak apa. Ya memang itu wujudnya, tetapi secara garis besar itu karena sistem ya linguistik berbeda karena sistem sistem bahasa itu berbeda vokalnya, jadi terutama vokalnya ya sistem semantik, jadi sistem bahasa itu berbeda sehingga kemudian diadaptasinya itu ada bermacam-macam kemungkinan ya, adaptasinya ya fonologinya bagaimana, jadi tidak sama kan, ada yang panjang hilang ya Indonesianya ya. Mungkin ada tidak ada diftong ya. Bayangkan namanya Saidu itu diganti dengan Sangidu kalau ke Jawa ya. Said jadi Sangid gitu loh. Itu karena sistem bahasa itu berbeda ya. Nah, sehingga penyerapan itu juga akan banyak mungkin masalah. Tetapi jangan disalah-salahkan orang yang menyerap. Karena akan bermacam-macam. Nah justru di sanalah ya sebenarnya kekayaan sosiolinguistik bahasa Indonesia. Dengan disalah-salahkan orang menyerap jadi gini, saleh jadi soleh, itu malah bagus gitu loh ya. Nah itu bisa dianalisis ya, siapa yang mengucapkan jadi gitu ya, siapa yang menjadi siapa yang menjadi itu berbeda-beda, tidak sama. Jangan disalah-salahkan, ini salah. Nah, itu kita itu yang salah. Tidak punya wawasan luas. Kita harus luas. Jadi penyerapan itu justru berkah. Nah, di sana variasi itu sudah biasa ya, penyerapan bahasa Inggris nanti menimbulkan homonimi itu biasa. Apalagi Arab itu ya, barokah, korban jadi kurban dan sebagainya itu biasa. Ya, karena sistem bahasanya berbeda. Ya, jadi ya gitu. Lalu yang perlu diperhatikan ya di dalam konteks ini, apakah benar gitu ya? Apakah benar kata-kata yang kita curigai itu berasal dari Arab? Itu ya, jangan-jangan ini bahasa Indonesia lalu kita main-main gitu ya. Misalnya mati itu dikira bahasa Indonesia, ternyata enggak ya, itu dari Pati misalnya. Itu ada yang menyatakan tuh mait ketika mau jadi mati jadi
Nah, itu ya harus jelas ya. Apakah itu benar-benar kata Arab atau enggak? Misalnya waktu itu apakah Arab ya? Mungkin itu apakah Arab? Nah, itu ya memang kebetulan kalau dicocok-cocokkan itu ya mungkin gitu ya. Jadi mungkin itu harus dicek itu apakah betul-betul bahasa Arab ya. Itu jadi adaptasinya itu bermacam-macam ya. Ustadz Zainuddin itu ada yang mengucapkan Yainuddin ya, Zainuddin ya, ada Jainuddin ya. Gitu. Nah itu akan bermacam-macam dan di sanalah itu sosiolinguistiknya, siapa yang mengucapkan siapa yang mengucapkan ya gitu. Nah itu sosiolinguistik yang bisa menjelaskan itu. Justru sangat kaya ya, lalu baru ya ada kata ya setelah diserap kata-kata itu ya, nah itu sudah jadi kata bahasa Indonesia ya, bukan Arab lagi, sehingga bisa diberi akhiran, awalan dan sebagainya ya, sehingga istilah hibrid itu mungkin bukan hibrid itu gitu ya. Ya jadi kata Indonesia itu sudah jadi Indonesia gitu ya, tidak Arab lagi ya gitu ya. Karena hibrid itu apa misalnya itu ya, itu yang satu Indonesia, yang satu sudah jadi Indonesia gitu ya. Tidak Arab gitu ya, itu masalah gitu ya. Jadi sehingga dia bisa diberi awalan Indonesia, diberi apa itu karena wataknya sudah bahasa Indonesia ya, maknanya sudah berubah dia. Nah itu sudah teradaptasi bukan Arab lagi ya, misalnya ya, jadi kata turunan gitu ya satu gitu ya, dia bisa hadir dengan orang Indonesia ya, biasa aja dong ya. Jadi kan sudah jadi orang, saya sudah jadi orang Jawa, biasa aja dengan orang Jawa gitu ya, jadi sudah bersenang ya, tidak lagi kelihatan barinya, hanya T-nya ini loh ya. Bahasa Jawanya orang Bali. Sulit. Nah, itu jadi hibrid apa ini dipertimbangkan lagi karena itu kata Indonesia gitu ya, kata sudah jadi bahasa Indonesia, nggak bisa Arab gitu ya. Ya jadi keliru kalau kita menuduh orang-orang Indonesia itu yang menyerap itu keliru, nggak bisa, karena yang belajar bahasa Arab itu tidak yang orang memakai bahasa Arab buat masyarakatnya itu tidak semua kuliah di IAIN gitu. Jadi harus gitu ya, kalau semuanya kuliah di IAIN tidak ada sakidu gitu ya gitu. Nah, tapi karena ini Jawa nggak bisa ya, karena lidah, karena ya, bilang F ya nggak bisa gitu ya, padahal bahasa Arab semuanya F gitu ya, orang Sunda salahan semua itu, termasuk Tajudin ini ya, nggak punya F dia, salah dong ya, enggak ya, yang salah itu yang menyalahkan itu ya. Tajudin ini semuanya orang Sunda di pulau ini salah semua ya, karena tidak ada F kan, di Arab ada F yang salah. Yang salah itu ya ilmunya itu kurang gitu ya. Nah, ini hanya sebagai, saya kira ya banyak hal yang menarik ya. Nah, sehingga nanti kenapa misalnya ya di sini di Arab yang diambil hanya ini ya, karena yang dibutuhkan hanya itu kok. Dibutuhkan oleh orang Indonesia kan hanya itu gitu ya. Jadi tidak semuanya, jadi perbedaan laki-laki dan perempuan tidak perlu ya, ambil yang atasnya gitu ya, karena sistem semantiknya berbeda gitu ya, tidak ada jumlah, tidak apa ya, dipanggil satu ilmu kok jadi ini ya apa ya, jadi ada kok tidak ini ya, itu perlu diteliti karena sistem semantiknya berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin perbedaan itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Jadi jamak dan tunggal tidak perlu gitu ya. Arab kan ada singular, plural ya, dan sebagainya. Bahasa Indonesia ya tidak perlu ya, diambil satu. Nah itu yang perlu diteliti ya, jangan disalah-salahkan ya, keliru yang nyalahkan. Saya kira itu ya, nanti mungkin
itu kata gitu ya, itu frase gitu ya. yang kata itu Allah gitu ya. Kok Allah jadi Allah gitu ya? Ya, ya. Jadi karena masyarakat yang menyerap itu bermacam-macam gitu. Ada yang itu, ada yang terdidik Arab itu jadinya Allah gitu ya, Allah gitu ya. Tapi kalau yang enggak Allah gitu ya, gitu. Ya, gitu. Jadi ada bermacam. Jadi ini menarik gitu loh, menarik gitu ya, menarik kalau tidak membosankan ya, asal kita bisa tahu aja, bisa menerangkan, jadi menarik. Kenapa gitu ya, tidak membosankan. Heran kalau ilmu bahasa, ilmu yang paling indah itu dikatakan membosankan gitu ya, itu berarti yang itu tidak bisa menerangkan. Tidak membosankan. Saya memberi ini mungkin bisa 5 jam itu bisa gitu ya, dan akan mules lah itu tanda. Bergawe lucu aduh. Pak. Terima kasih ya. Apalagi kalau membicarakan keroncong ya. Terima kasih. Mohon Prof. Samsul menanggapi tantangan Prof. Putu ini. Terima kasih Bu. Senang kalau Pak Putu sudah bicara itu. Hebat. Kalau tadi Sangido itu memang dari bahasa Arabnya Sangido, Pak. Iya, tapi kalau orang yang Jawa nggak bisa itu doa itu nggak ada. Sangido. Orang Jawa itu tidak pernah berdoa, berdungo. Itu malah persis Arab itu kalau Pak Sangido. Persis kalau itu. Ya kalau doa memang dongo. Tapi kalau Pak Sangido itu Arab. Terus tadi menarik Pak Putu itu apa ini yakin dari Arab. Saya malah masih rasanya itu saya masih membayangkan yang kita kita teliti itu ini jadi lampiran dari buku ini itu malah pikiran saya malah kurang ini karena tidak berani mengatakan itu dari Arab. Tapi kalau yang ini kan sudah yakin. Iya, jadi itu diyakinkan itu gimana Pak Samsul ya. Jadi bagaimana dari Arab? Soalnya kalau di dalam belajar bahasa ini ada fenomena sinkritisme. Sinkritisme, jadi desa Salaman itu jadi Sulaiman katanya gitu ya. Jadi kalimat sodo jadi kalimat sadar gitu ya, itu yang berbahaya gitu. Karena keliru ya, salah metalingual, kesalahan metalingual karena kesalahan menganalisis bahasa. Jadi hati-hati gitu ya. Kalimat sodo dari bahasa Arab, kalimat sadar naik sinkritisme. Tadi misalnya lagi-lagi ya, pada waktu ujiannya Pak Samsul, ujian proposal itu desa deresan, Anda katakan itu tadarus gitu. Nggak bisa, deresan itu dari bahasa Belanda, orang deres kok ya. Ya susah lah gitu. Ya karena desanya religius kita katakan. Nanti hubungannya tuh jadi jadi di dalam etnik joke, dalam joke itu kelihatan gitu. Ya, itu menarik gitu. Iya. Ya terima kasih Pak Putu. Hanya tadi Pak Sopa menganalisa tadi misalnya ada arus kuat, ada harus lemah, mungkin lemah sahabat, kita analisa jadi hibrid. Ya, karena saya tahunya ini Arab. Harus kuat. Jadi harus sangat luas lah ya. Iya. Mungkin salah satu deresan menjadi salah satu analisis saya itu tadi. Mungkin Pak Putu. Tapi kalau itu namanya sinkritisme, ini Pak Edi ini tahu itu. Dan itu tidak apa-apa di dalam agama itu tidak ada. Saya mengerti itu ya. Tetapi kalau diyakini banget itu kan tidak tahu susah.
Tapi seneng Pak Putu ini ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Tadi saya katakan menjemukan itu tawadhu Pak supaya tidak supaya tidak yang lain itu memang kan biasanya kalau yang lain itu ilmunya Pak Edi lah itu lain kayaknya. Kalau ini memang ya. Tapi teman-teman dari linguistik memang begitu sih. Kalau Pak Putu yang menyampaikan lain itu Pak Putu, ya. 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 Saya nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Tapi kan menganalisa orang menganalisa kan bisa. Menariknya Pak Putu kan itu. Iya. Matur nuwun ya Pak Putu. Ini sami-sami. Iya, jarang-jarang ketemu di face to face ini ketemunya hanya begini-begini. Nah, masih tetap humor ya, ID. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Putu. Ya, terima kasih untuk penanya yang kedua, Prof. Ahmad Haryono. Monggo. Matur nuwun Bu Atika. Selaku moderator, sebelum saya bertanya, perkenankan untuk menyampaikan salam hormat kepada para guru, ada Prof. Edi, ada Prof. Putu, Dr. Swandano, dan juga Prof. Samsul yang telah berkenan bertukar posisi dengan saya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Saya senang. Afwan wa syukran. Alhamdulillah pada malam hari ini telah pembicaraan yang tentang transliterasi Arab Indonesia yang selama ini memang menjadi kegelisahan ya para penulis dari kalangan santri, juga kami juga yang kadang menulis terkait penelitian yang berwawasan NU, misalnya Muhammadiyah, dan ini perlu transliterasi Arab Indonesia. Nah ini alhamdulillah pada malam hari ini telah mendapat pencerahan yang luar biasa ya. Jadi transliterasi Arab Indonesia yang dijelaskan dalam perspektif morfologi, kemudian fonologi, sintaksis, dan semantik. Nah ini Prof. Samsul terkait dengan transliterasi ada kegelisahan ya dengan penulisan nama. Tapi tadi alhamdulillah Pak Putu katanya tidak ada yang salah untuk fonologi bahasa Indonesia. Ya. Ini menjadi saya agak lega ya. Nama saya kan Pas ya. Nah, Ahmad ini ada beberapa versi ya. Jadi ada yang memakai CH atau ACH ya Ahmad. Kemudian nama saya kebetulan AKH. Ada juga yang AH. Jadi H pakai KH ya. Ini dan juga begitu juga misalnya Samsul, ada yang SY, ada yang juga SH, ada yang S ya. Dover juga begitu, ada DH ya, pengganti huruf O itu ada yang DH, DL, dan juga D. Nah, jangan-jangan nama Ahmad ini artinya berubah ini Prof. Jadi orang tua menginginkan kalau tidak keliru Ahmad atau Muhammad ini artinya terpuji ya. Jangan-jangan dengan salah menulis ini artinya berubah gitu. Begitu juga yang lain seperti alhamdulillah. Jadi ada yang H, ada yang GH, Soleh juga ada yang SH, ada yang SH. Apakah tidak merubah arti secara semantik? Nah, ini yang juga menjadi kegelisahan. Sehingga kalau kami memberi nama anak-anak atau cucu kami besok,
memberi nama yang benar, gitu. Walaupun kata Prof tidak ada yang salah dalam transliterasi Arab Indonesia, tapi paling tidak kira-kira yang Prof Samsul dari 25 ini ya, model ya transliterasi itu yang paling mendekati kebenaran yang mana? Saya kira begitu terkait. Jadi pertanyaan saya terkait dengan makna dan mana yang paling benar transliterasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof Samsul? Terima kasih. Senang sekali. Maaf, Ahmad Haryono. Jadi mungkin perlu diletakkan pada proporsinya. Kalau transliterasi itu kan ini masih Arab kemudian ditransliterasikan. Jadi kalau misalnya satu ayat begitu, kemudian kalau ini satu ayat itu ditransliterasikan. Tetapi kalau sudah Pak Ahmad Haryono itu karena memang ya sudah menjadi nama di dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kekhawatiran tadi nanti jangan-jangan keliru Ahmad itu enggak. Nanti dengan mungkin kita ganti Ahmad itu kemungkinannya kalau Ahmad alif mim dal, jelas itu tidak ada kata-kata itu dalam bahasa Arab. Ya hanya kemudian ini masih tetap Ahmad, masih tetap sama dengan yang CH kalau ditransliterasikan dengan CH. Tetapi kan tadi kami sampaikan itu kan yang paling mendekati itu sebetulnya kalau dalam rangka transliterasi loh itu. Kalau dalam rangka transliterasi itu ya memang harus ketat mengikuti satu pedoman transliterasi. Barangkali ada beberapa yang diubah, misalnya short itu kan S titik bawah. Nah, kemudian kalau kami SA. Kemudian zolim misalnya, zolim itu hanya T di titik bawah. Karena tanda-tanda ini itu tidak ada kalau mau diketik di bawah. Kalau dari Departemen Agama ada itu programnya, tetapi itu kan jarang-jarang ya. Makanya dalam kebutuhan praktis pada disertasi di UGM itu kelihatannya ini lebih banyak yang mengganti itu Pak Ustaz. Zolim misalnya ZH diganti, di samping itu mudah dihafal, kemudian aplikasinya dalam mesin ketik itu tinggal lancar saja. Kalau nanti T di titik bawah itu memang ya mengalami kesulitan, kecuali nanti kalau dengan tinta. Ya ini kalau itu kan transliterasinya. Kalau yang sudah menjadi di Indonesia kan ya kembali kepada Prof Pudu tadi. Tidak ada yang salah. Hanya kemudian kan kadang-kadang kita kok bukan Ahmad, bukan pakai CH. Itu sudah menjadi nama Indonesia. Ya kalau mau dipakai CH juga tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kan kerangkanya itu kan kerangka bahasa Indonesia. Jadi kalau Pak Ahmad Haryono itu saya melihat itu sebagai semi transliterasi, dan yang berlaku di kebanyakan penulisan itu memang semi transliterasi itu agak cenderung kepada transkripsi fonetisnya, dan itu karena bahasa Arab itu seharusnya memang idealnya ditulis dengan tulisan Arab. Kalau ditulis dengan Latin itu pasti luar biasa, pasti tidak akan tepat. Makanya tadi saya sampaikan, ini penelitian saya tahun 94 itu kok, waduh, itu luar biasa di sini, ruwet. Ya.
Dan itu kan kalau nanti penulisan ilmiah, skripsi atau tesis. Tapi kalau di masyarakat masa mereka mereka tidak merasakan kalau di masyarakat itu Ahmad itu jadi amat, ada Hasan dari Kasar. Kan di sana di tanya di Banyumas itu hanya mat kok. Mat siapa? Nah itu ini tidak bisa. Nah memang ada yang standar dan ada yang enggak. Tapi kan dunia ini sangat sepi. Ya? Dunia bahasa ini sangat sepi kalau hanya bahasa standar. Ya. Karena itu harus ramai. Ya. Kalau bahasanya hanya bahasa standar, itu maka kita kehilangan banyak pekerjaan. Baik Pak Udo, secara joke ini. Tetapi kalau Ahmad itu oleh Pak Ahmad Haryono disalahkan gitu. Iya, tapi itu kan urusan pribadi. Nah ini joke saja joke. Ya, ini Pak Samsul, itu urusan pribadi. Lalu kita bisa menganalisis nama variasi dari Ahmad ini. Ada Ahmad, ada apa. Nah itu secara sosiolinguistik bisa diterangkan. Kalau Mat ini orang dahulu, ya pekerjaannya petani dan sebagainya, itu sosiolinguistik yang menjelaskan. Nah kalau Ahmad ini lumayan ini sudah standar, ini sudah terpelajar gitu penjelasannya, kok nyalahkan. Sajuk tadi karena apa ya, yang menggunakan bahasa Arab itu tidak hanya dosen IAI ya, yang tahu transliterasi tidak hanya Pak Tajudin, orang banyak itu ya gitu. Jadi itu apa sejarah bagaimana namanya itu berhubungan dengan kelas sosial. Nah justru kita sangat bersyukur ya ada orang variasi. Coba kalau tidak ada sepi lah, tidak kesepian ya. Sosiolinguistik itu menariknya ya di sana itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Udo. Alhamdulillah, senang sekali. Kalau Ahmad petani berarti Matur nuwun Pak Udo. Selanjutnya mohon Mbak Ita ya, Mbak Ita, Pak Hatta, kemudian Pak Yohana Rimbing untuk menyajikan pertanyaan secara cepat supaya bisa dijawab dua pembahas ya. Mohon segera disampaikan secara cepat karena waktunya sudah hampir kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit, nanti masih ada rangkuman dari Prof. Edi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menyapa guru besar saya, Profesor Putu, Prof. Samsul Hadi. Saya linguistik 2011. Prof. Samsul Hadi mengajar saya leksikografi waktu itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan yang sangat menarik, Prof. Mohon pencerahannya. Tadi di PowerPoint Prof disebutkan tentang lanising ya, Prof. Lanising atau pelemahan bunyi yang dapat dicontohkan. Misalkan tuh ada ijazah menjadi ijazah, nasihat menjadi nasihat, yaitu terjadi perubahan fonem es menjadi es, terus fonem i menjadi ya. Pertanyaan saya, bagaimanakah suatu fonem itu dapat dikatakan mengalami penguatan bunyi ataukah mengalami pelemahan bunyi, seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mohon Pak Hatta. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk materi-materi yang diberikan Prof. Samsul. Pak Hatta, kemudian Pak Yohana. Baik, suara saya sudah terdengar, Prof? Mohon maaf. Sudah. Oke, matur nuwun. Ya, saya singkat saja ini berkaitan dengan apa yang terjadi di lapangan atau ya realita. Beberapa waktu yang lalu saya termasuk yang menilai buku ajar agama. Di situ ada permasalahan yang berkaitan dengan kata-kata bahasa Arab, yaitu kata-kata sanawiyah dan aliyah gitu.
bila dilihat di dalam kamus besar, kata sanawiyah itu adalah kata yang tertulis dengan huruf SANAWIAH, sanawiyah. Namun pada prakteknya di dalam buku-buku ajar kita, bahkan nama-nama sekolah itu kita masih menggunakan madrasah sanawiyah TS, MTS, atau aliyah pakai Y. Nah, padahal di dalam KBBI itu tidak menggunakannya. Nah, kita pernah berdiskusi dengan beberapa kawan di tim itu, dan memang salah satu dari kawan kita menyampaikan usulan dari Badan Bahasa bilang bila kata itu memang sudah lazim digunakan di masyarakat, maka tidak apa-apa menggunakan apa yang sudah terpakai dalam masyarakat, yaitu di sini kasusnya sanawiyah pakai MTS gitu. Namun yang saya ingin tanyakan pendapat dari Prof narasumber, apa tidak sebaiknya kata sanawiyah itu yang memang dipakai di masyarakat itu ya kenapa tidak dibakukan saja di dalam kamus gitu? Karena di dalam kamusnya tidak menggunakan TS tapi menggunakan SANW. Nah, sanawiyah itu pakai S saja gitu. Saya kira itu saja, walaupun banyak sekali soal yang saya sampaikan, tapi karena waktu mungkin itu yang menurut saya perlu pencerahan dari Prof saat ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir Mbak Johanna Rimbing, silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Saya jauh sekali di Manado. Dengar baik. Untuk Prof. Jamsul, Prof. Untung, Prof. Hedi, Pak Dr. Suhandano, menarik sekali apa yang dikatakan Prof. Untung. Memang kita tidak boleh menyalah-nyalakan karena masalah bahasa itu juga masalah sistem linguistik. Jadi saya yang dulu saya terheran-heran, ada kok ya di Jawa saya mendengar orang bilang Fanta, dibilang Panta itu di kereta api gitu. Tapi ya sudah begitulah, memang kalau nggak rame ya bagaimana ya, itu feminin dibilang feminin. Ya, jadi itu menyangkut bunyi. Tetapi yang mau saya tanyakan, saya tiba-tiba ingat pertama kali saya menyebutkan nama Prof. Hedi itu, ya saya susah sekali mengatakan Prof. Hedi Sri Ahimzah Putra. Saya menyebutkan ahimsa itu ahimzah menjadi ahimsah saja. Nah, yang mau saya tanyakan, karena kita semua tentu sepakat kita nggak pernah tahu semua pengertian nama. Ya, kalau orang tua menyebutkan nama Prof. Hedi Sri Ahimsa pakai S, bunyinya S, dan Z itu tanpa mengetahui apa makna dari ahimzah, itu apa nggak salah kalau saya menyebutkan ahimsa saja? Itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Senang sekali. Senang. Iya. Bagaimana? Terima kasih untuk tanggapan ini. Kami mohon untuk Prof. Tajudin dulu, Prof, untuk memberikan tanggapan pada tiga penanya. Selanjutnya dilanjutkan ke Prof. Samsul begitu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang dari itu ya, dari apa namanya, yang apa namanya lenisi itu ya, yang ijazah menjadi Perubahan fonem, Pak. Ya. Nah, Pelemahan bunyi, penguatan bunyi. Ijazah menjadi ijazah. Ya, karena itu tadi sistem bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda, sehingga waktu kosakata Arab diterap ke dalam bahasa Indonesia, kosakata yang berbeda akan mencari bunyi yang mendekati yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Jadi fonem Z itu dalam bahasa Arab dilafalkan ke dalam bahasa Indonesia tampaknya agak kesulitan tersendiri buat orang Indonesia, sehingga akhirnya yang muncul adalah S, jadi buat ijazah seperti itu. Pak, maaf, pertanyaan saya itu bagaimanakah suatu bunyi itu mengalami penguatan, pelemahan, itu
dikatakan seperti itu tuh bagaimana ya, parameternya bagaimana seperti itu, parameternya gitu loh Pak. Ya dikatakan lemah juga katakan kuat, melemah seperti itu. Nanti barangkali itu nanti akan dijawab oleh Prof. Samsul ya, sumbernya. Kemudian kayak tadi sama Pak Hatta itu tadi yang sanawiyah menjadi sanawiyah, itu juga kesulitan orang Indonesia menggunakan penemta sanawiyah menjadi sanawiyah, karena memang penemta tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia, sehingga akhirnya muncul bunyi yang sesuai, yang mirip dengan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia, yaitu S. Kemudian aliyah memang ya betul, ya itu di dalam KBBI kita tidak muncul lagi, ya. Munculnya aliyah langsung A ya Pak ya. Tetapi kalau ya itu tadi, karena memang kalau kita mau konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Pak Putu, bahwa itulah adanya yang pertama kali diserap oleh apa yang ditulis oleh orang Indonesia menggunakan ya, dan apalagi itu sudah begitu memasyarakat dan sudah ada di tab-tab stempel dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk mengubah dihilangkan, nanti apanya akan terlalu berabe, sehingga akhirnya KBBI memberi toleransi kalau memang itu tidak memasyarakat dan sudah digunakan lama di Indonesia, sehingga akhirnya itu diperbolehkan. Kemudian tadi yang dari Bu Johana Rimbing ya, Bu Johana Rimbing, memang betul Bu Johana, kita sebagai bahasa yang melafalkan kosakata yang berasal dari asing, ya otomatis lah pasti akan disesuaikan dengan sistem fonologi bahasa kita ya. Tidak akan setepat mungkin, kecuali kalau kita memang belajar bahasa asingnya, kita harus setepat mungkin dari segi sistem fonologinya. Nah kalau kita ini kosakata itu dilempar begitu saja ke dalam masyarakat Indonesia, kemudian kita tangkap, kita lafalkan kembali, pastinya dan itu kayak saya tadi kayak menurut Pak itu kan sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kita. Mau bagaimana cara melafalkannya, kata Ahmad menjadi mat, menjadi di Betawi menjadi mat aja, kalau Betawi itu mat. Tetapi kalau ditanya mat itu apa, itu dari Ahmad sesungguhnya, cuman Betawi tidak terbiasa melafalkan kata Ahmad secara utuh, sehingga diambil kosakata kata akhirnya aja di mat. Jadi memang tidak salah, cuman hanya saja kalau kita mencoba untuk meriset, meneliti kata mat itu dari apa, kita kan harus bisa menjelaskan ya terhadap Ahmad itu dari mana. Ahmad itu dari bahasa Arab. Cuman mungkin ada supaya kita tadi kata Pak Ahmad Haryono, salahkah menulis Ahmad dengan H? Yaitu tadi karena tidak ada, tidak bisa mewakili fonem H ke dalam transliterasi aksara Indonesia, sehingga yang muncul yang lebih mirip saja menjadi H menjadi H seperti Ahmad. Apakah itu akan berubah arti? Ya sesungguhnya sih ya menurut orang Indonesia ya yang dipahami seperti itu ya sebetulnya tidak mengubah arti. Hanya saja kalau kita kembali belajar bahasa Arab ya artinya kita harus sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Arabnya. Karena kalau pakai H, orang Arab mungkin akan tidak paham itu apa Ahmad, itu tidak ada di dalam. Seperti itu, barangkali itu yang dari saya. Samsul mangga. Terima kasih Prof. Samsul yang saya hormati. Mohon untuk jawaban, tanggapan
dipun simpen mawon untuk nanti bisa disampaikan via WA karena waktu yang tersedia sudah melampaui 5 menit ya. Sudah dijawab oleh Prof. Tajudin juga. Terima kasih Bu Hitam, Pak Adam, jangan di mic ya. Terima kasih. Untuk paripurna kami serahkan kepada Prof. Edi untuk memberikan rangkuman untuk sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Atika atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Samsul Hadi, pada Prof. Tajudin dan Mbak Atika yang telah menyajikan presentasi yang menarik dari Pak Prof. Samsul dan Prof. Tajudin. Kita belajar sangat banyak mengenai asal-asal kata bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab, dan saya sangat senang ada Pak Putu yang mempertanyakan itu. Begitu kan. Dan saya kira ini hanya persoalan perspektif kalau saya melihat. Pak Samsul berusaha menunjukkan pada asal usul kata, kemudian turunannya dari mana atau asalnya dari mana. Sementara Pak Putu mencoba melihat ini sistem bahasa, ini sistem gitu. Begitu masuk ya dia menyatu di situ. Nah ini yang saya kira memang dua perspektif yang berbeda ya. Tapi dari dua-duanya kita bisa mengerti sekarang ya. Dan kalau ada tadi kesan kadang-kadang orang belajar bahasa Arab kemudian seolah disalah-salahkan, itu saya kira ini saya mencoba memahami, tidak membela Pak Samsul, Pak Putu. Ketika orang mengucapkan kata itu kaitannya dengan doa dalam bahasa Arab. Nah, kalau doa itu kemudian diucapkan salah, meaningnya jadi salah. Nah, itu yang jadi masalah. Disitulah problemnya. Itu problem paling besar. Ya, sehingga tanpa sadar, teman-teman tuh pengucapannya nggak betul, gini harus begini. Karena kalau nggak maknanya berubah. Nah, ini yang jadi. Sementara Pak Putu, nggak ada yang salah. Ini betul semua. Nah, ini saya kira yang menarik. Karena itu sebetulnya, bagian yang penting tadi adalah persoalan pemaknaan itu kemudian menjadi penting. Ya, bagaimana soalnya pemaknaan itu perlu digarap lebih lanjut, bukan hanya persoalan bunyi. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan pemaknaan itu sendiri gitu kan. Dan kemudian kalau transliterasi mungkin jadi pertanyaan juga. Ya, tapi jangan direspon Pak Putu. Nanti rampung. Sampai jam 12 malam dengar Pak Putu. Kalau sorry ya Pak Putu ya, saya tahu Pak Putu ini. Karena teman saya tahu. Kalau ngobrol sama Pak Putu rampung. Begitu kan Oke. suasana. Kembali pada itu tadi. Jadi persoalannya mungkin masih bisa dipertanyakan, apakah transliterasi nggak bisa pakai fonetik kan begitu? Ya, atau kemudian ya pakai bahasa Indonesia tapi disepakati bersama gitu. Jadi soal penulisan sanawiyah segala macam itu, ini kan hanya persoalan kesepakatan penulisan. Gitu. Ya, ini bisa disepakati bersama. Gitu. Nah, mungkin yang belum ada adalah persoalan kesepakatannya. Nah, ini yang saya kira jadi persoalan ya kan. Misalnya menulis Allah itu ya, itu apakah harus pakai O atau pakai A kan gitu. Ya. Ada yang menyatakan pakai O, jawabannya apa nanti ditulisnya dibacanya jadi Allah gitu. Kalau pakai A nanti jawabannya dibacanya jadi Allah gitu kan. Nah, ini sendiri belum selesai gitu. Saya kira menjadi penting ya, karena bahasa ini soal kesepakatan. Ya, kesepakatan penulisan, ya, kesepakatan kemudian pemaknaan itu menjadi penting untuk diperhatikan ya. Nah, lagi-lagi tadi soal perspektif ya. Tadi mungkin Prof. Samsul, Pak Tajudin melihat bagaimana soal penyerapan tadi Pak Putu, ya kan. Tapi memang kalau sudah jadi sistem bahasa, ya memang orang nggak ada yang bisa disalahkan, itu memang benar semua. Karena itu sudah masuk sebuah sistem kan gitu ya. Tapi kalau kita mencoba melihat sejarahnya, itu mungkin persoalan yang lain lagi. Saya kira ini hanya persoalan dari mana sudut kita memandang. Tapi oke, saya kira itu baik. Saya senang sekali. Dan saya sangat suka Pak Putu suka merespon begitu. Diskusinya bisa menjadi hangat. Mungkin kalau Pak Putu nggak merespon tadi malah membosankan, kata Pak Samsul. Tapi ternyata menurut Pak Putu nggak membosankan sama sekali. Ini menyenangkan.
Nah, kan? Kamu udah sudah merespon. Ini kalau dilanjutkan sampai jam 12 malam. Iya. Aku selalu menyenangkan. Ya. Terima kasih Pak ini ya. Pada Pak Ahmad Daryono, yang hanya pada Mbak Ita, Mbak Yohana, kemudian yang lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf kalau memang waktunya tidak maaf Bu Tami dari Inggris yang tidak punya waktu ini tadi Pak Hatta sudah menanyakan, mohon maaf bagian juga kan waktunya memang ternyata tidak cukup. Mudah-mudahan masih bisa kita diskusikan sampai subuh bisa. Anyway, terima kasih sekali pada Fakultas Ilmu Budaya, pada Mas Zam, Mas Fajar, dan ini tadi sampai 200 lebih pesertanya ya, bisa sampai malam begini. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua, apalagi kalau di Indonesia Timur dan Tengah ini sudah 1 jam lebih lebih lama, sudah jam 10, mungkin jam 12, jam 11 tempat lain ya. Nah, terima kasih pada semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya kembalikan pada Mbak Atika, moga Mbak Atika kalau mau ditutup. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.